mesti Jul dipercayai toh. Emang dasar pria tidak tahu diri. Jul ini sudah berikan semuanya. Memang dasar kamu pria. Aduh, kiamat. Setan! Mestinya kamu usir itu mereka yang datang bukan untuk jajan. Nyalimu tuh sekutu anjing, tapi kumismu itu dipelihara segede jempol. Ini buat apa, ha? Ampun Nyai, aku takut. Takut apa? Tadi saat pamnya Nyai nggak lihat bawa-bawa. Babar kok jempol basimu itu loh. Mestinya kamu usir mereka yang datang ke sini bukan untuk jajan. Hi guys, Safwan here, welcome to TSM Podcast. Oke, jadi biasanya kita itu tuh ngebahas podcast mengenai sisi akademik dari TSM. Nah, kali ini rada beda teman-teman. Kita bakal mengulik sisi non-akademik dari TSM, yaitu kita akan membahas mengenai salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di TSM. Jadi, baru-baru ini UKM ini tuh menjadi spotlight tersendiri nih buat TSM karena dia berhasil menyelesaikan program kerja yang sangat epic banget. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan kira-kira UKM apa sih dan program kerjanya apa nih? Nah, kita langsung aja sambut kali ya. Jadi, sebelum kita menyambut, mungkin aku mau spill sedikit kalau UKM-nya ini itu adalah unit kegiatan mahasiswa teater bintang. Nah, untuk program kerjanya apa, mungkin lebih enak kalau bisa dijelasin langsung sama ketua dari teater bintangnya. Nah, boleh deh teman-teman kita sambut aja tamu kita hari ini yaitu Kak Viola selaku ketua UKM Teater Bintang. Welcome Kak Vio. Oke, halo. Terus udah kita. Gini aja ya. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke Kak Vio. Jadi sebenarnya gue tuh udah tahu tentang opera kecoa ini. Kesebut deh, nggak apa-apa ya. Oke deh. Tentang program kerja ini tuh udah cukup lama sih, karena kan kita juga ya lumayan deket lah mengenai program kerja ini. Jadi gue juga udah tahu gitu. Dan pertama-tama gue nih mau mastiin. Jadi ini tuh adalah show ke-17 dari Teater Bintang. Iya benar. Produksi ke-17 Teater Bintang di tahun 2023. Di tahun 2023. Dan di tahun 2023 itu akan memproduksi lagi apa emang kayak satu aja ini? Satu aja untuk program kerja di Senat Mahasiswa ya. Oke. Satu aja. Tapi nanti kalau kayak di luar Senat Mahasiswa kira-kira ada lagi nggak? Kita tunggu ada panggilan. Bisa kita dipanggil di Satalis sudah datang, kita show juga gitu. Oke deh, jadi mau bahas mengenai show yang baru berjalan kemarin itu Kak Vio. Judulnya adalah Opera Kecoa. Ini menarik sih Kak Vio karena jujur aku pribadi maksudnya orang awam dan nggak tahu masalah teater terus denger judulnya ini Opera Kecoa. Kenapa Kak Vio kira-kira judulnya itu Opera Kecoa? Kenapa Opera Kecoa? Ini aku dulu ya. Aku disclaimer ini tuh pementasan teater musikal Opera Kecoa judulnya. Kenapa Opera Kecoa? Karena kita ini memainkan lakon di mana itu naskah pinggiran kota, undercover Jakarta, undercover kota gitu loh. Gimana sih kehidupan orang-orang pinggiran kota itu gimana kan kecoa-kecoa itu kan orang bawah banget ya. Yang sebenarnya tuh digorong-gorong, di got itulah kehidupan kita gitu ceritanya. Jadi berarti peran-peran yang dimainin juga mungkin orang-orang yang kelas ke bawah gitu. Kita ngomongin nih masalah orang-orangnya. Boleh nggak sih Kak Vio kenalin kita orang apa salah satu mungkin peran utamanya yang berperan di sini? Aku boleh panggilin teman-teman kampungku. Emang datang ke sini? Datang dong. Jauh-jauh dari kampung Reot sebelah. Ada berapa orang sih Kak Vio? Yang bisa 3 orang doang sih. 3 orang. Oh gitu ya. Boleh deh. Mungkin dipanggilin aja kali ya Kak Vio biar cepet kita ngobrol. Cobain sofa enak. Apa kayak ini ya? Sofanya enak. Gak apa-apa silakan. Ya, emang banget gak asik ya. Iya. Boleh kenalan dulu? Boleh, siapa namanya? Julini masih ganteng kok sama 38. Halo, ini manggilnya Mbak Julini ya? Panggil Mbak Julini aja ya Mas. Oke, iya. Next boleh? Iya. Saya Tarsi. Mas udah punya pacar belum? Aduh belum nih kebetulan. Belum ada ya, anak-anak saya banyak itu loh. Boleh nanti aku minta nomornya aja kali ya. Kamu datang aja, saya juga masih bisa. Boleh gitu? Dasar. Gak kalah. Yang ini?
asisten Nyai. Udah nggak usah lama-lama. Gitu. Nggak usah lama-lama. Gimana nih datang ke sini seru gak? Seneng gak? Tempat apa? Ini ada apa tas surga ya? Nah tunggu. Nggak boleh. Nora harus Iya nggak apa-apa kok. Dari kampung toh. Nggak apa-apa. Boleh mungkin kenalan dulu nama aslinya, boleh nggak tahu nama aslinya? Boleh. Boleh. Nama aku Julini sebagai kebalik. Nama Kebalik. Skill sebagai Julini. Oke, kalau Saya Mbak Tarsi. Keisha. Saya Keisha sebagai Tarsi. kalau Mas asisten? Stefan sebagai mas asisten. Oke. Jijik kamu. Jadi ini Julini peran utama kita di Oke, Opera Kecoa. Kita peran- mengisahkan kisah Julini di naskah ini. Oke, gimana Julini perasaannya jadi peran utama di Waduh. opera ini? Gimana ya mas? Rasanya itu sangat berat. Cuman bagaimanapun saya ya puas lah mas. Menjadi seorang Julini itu bukan hal yang mudah. Cuman saya melakoni dengan sepenuh hati saya ya. Lumayan, manusia tidak pernah puas mas. Oke. Cuma ya saya menerima dan bersyukur saja. Oke. Saya senang. Bahagia toh? Iya, bahagia. Bahagia. Mbak. Oke deh. Jadi ini ya teman-teman beberapa peran yang bisa hadir nih di sini ada ya Skiel sebagai Julini, terus ada Keisha juga sebagai Tarsi dan dan Stefan sebagai Mas Asisten ini. Nah mungkin kita bahas lagi nih mengenai teaternya nih Kak Vio. Jadi teater ini Opera Kecoa ini kan diadakan di GKJ ya, Gedung Kesenian Jakarta, yang mana kayaknya kalau kita ngeliat ada acara di GKJ itu berarti bukan acara yang main-main. Bukan. Benar banget. Benar Apa banget. syuting para artis, video klip kita Raisa, Afgan di situ. Kan jadi bisa setara ya kasarnya sama mereka ya. Gimana nih perasaannya nih Kak Vio udah bisa menampilkan acaranya di GKJ gitu? Sebenarnya jujur kita tampil di GKJ itu jadi salah satu cita-cita teater bintang. Kita tuh Oke. pengen banget teater bintang tampil di GKJ gitu. Jadi mimpi kita bersama lah gitu. Nah, gimana aku di sini sebagai ketua UKM bisa mewujudkan cita-cita bersama Betul. di GKJ. Udah di planning banget tuh dari awal periode pengen di GKJ. Terus akhirnya bisa kesampaian dari booking gedung, ada tanggalnya, dari proposal semuanya nggak main-main tuh. Kurasinya panjang juga betul sih banyak sebenarnya. banget ya. Dan gimana nih, apakah dari pihak TSM itu mendukung dengan adanya dengan berarti kan Kak Vio mengadakan acara ini kan di luar dari kampus gitu di GKJ. Itu gimana sih? Apakah kampus mendukung? Apakah TSM sangat mensupport? Apa gimana? TSM support banget sama acara kita semua. Dimanapun kita pengen banget di gedung bagus nih, Iya, gitu betul, kan. Terus betul. kata pihak Bama silakan boleh laksanakan di mana aja, kita bakal support. Nah kita pilihlah gedung paling bagus di mana, GKJ, oke. Terus dari sistem latihan kita juga sih, kita latihan di aula, studio room. Kita juga butuh panggung kan, di parkiran itu tuh ada panggung kecil, Iya, kita juga minta di situ latihan gitu. Dan itu semua dipermudah ya pastinya. Dipermudah pastinya. Oke. Nah, oh ya, kita bahas-bahas mengenai Opera Kecoa. Tadi kan Kak Vio juga udah sempat mention sedikit kalau Opera Kecoa ini tuh membahas ceritanya Mbak Julini ya. Enak dipegang-pegang. Cerita yang Mbak Julini. Mungkin untuk beberapa pihak mungkin cerita ini tuh masih kayak tabu ya Kak Vio ya. Benar banget. Kayak kalau untuk aku sendiri sih aku suka ya, aku menikmati ini, menurut aku komedinya dapet banget gitu. Nggak menikmati komedinya Mbak Julini. Gak apa-apa. Dan kepede ya. Gitu, dan mungkin di beberapa pihak itu tuh masih menjadi hal yang tabu gitu, karena ini kan membahas mengenai masalah PSK juga gitu dan hal-hal serupa gitu. Nah itu gimana sih Kak Vio menanggapi untuk orang-orang yang masih menganggap ini kan mungkin ini kita di institusi pendidikan gitu, kenapa membring up sesuatu hal yang seperti ini? Itu dari Kak Vio menanggapinya gimana, dan dari kampus menanggapi ide Kak Vio ini juga gimana sih? Jujur banget ya, untuk membawakan naskah ini tuh takut banget. Karena kalau orang memandang sebelah mata naskah ini tuh kayak, wah ini naskahnya pelacur, ini betul. ini menyimpang Betul, gitu, betul, tidak bisa betul. dibenarkan gitu Betul. kan.
Cuman di sini yang kita fokuskan dari Teater Bintang sendiri, kita pengen entertain teman-teman semua. Kita pengen menghibur, kita pengen membawakan secara komedi. Kita bisa pastikan lucu. Asli kita tuh lucu banget, pecah gitu. Nah makanya kita dari awal tuh sebenarnya udah diwanti-wanti juga sama mahasiswa. Yakin Tebin bawain naskah ini gitu kan. Terus takut juga sama Bama tuh juga udah nanya banget ini naskah tentang apa sih, kan yakin gitu. Tapi kita lagi-lagi kita bilang, Pak ini kita pengen banget di GKJ. Di GKJ itu punya sistem kurasi namanya. Kalau kita ngebawain naskah yang bagus, ini kan kita naskah dari Teater Koma ya. Nah Norian Tiarno, kita juga pakai pelatih kita menjadi sutradaranya. Jadi melalui sistem kurasi itu emang harus bawa naskah yang oke, sutradara yang oke, buat bisa lolos, biar kita bisa pentas di GKJ gitu. Sampai akhirnya dari kita nekat nih, kita berusaha percaya Tebin bisa bawain naskah ini. Akhirnya semua dipermudah sih, karena percaya kita yakin, kita juga pengen menunjukkan yang terbaik, Tebin bisa. Dan kita kan di sini pengen bawa nama baik TSM ya. Nah di awal juga kita mikir nih, kita ini Trisakti, masa kita tampil teaternya tapi naskahnya kece-kece gitu loh. Betul. Pengen dong bawain naskah teater besar, teater koma nih, Teater Bintang mampu kok bawain itu dengan berbagai pilihan yang ada. Kita juga sempat buat naskah sendiri loh. Oh gitu. Nah konsep awal tuh sebenarnya kita tuh pengennya tuh teater musikal nih, pengen yang fantasi, dreamland, full of color gitu kan. Tapi tiba-tiba naskah dapatnya opera kecoa jomplang gitu. Beda jauh. Kita mencoba teater musikal, cuman tetap full of color gak usah nggak apa, tapi yang penting realistis tentang kehidupan Jakarta Indonesia nggak apa deh gitu. Akhirnya kita berusaha buat konsep yang baik, terus juga kita sempat potong-potong naskah juga apa yang bisa kita bawa di dunia pendidikan gitu loh, biar nggak melenceng-melenceng banget, tapi tetap komedinya dapet. Oke, berarti dari pihak TSM pun juga mensupport ya Kak Vio ya, dengan walaupun naskah ini mungkin rada menyimpang, tapi dengan kelihatan dari Teater Bintang yang serius, maksudnya untuk melakukan kurasi atas naskah dan hal-hal lain juga nggak main-main gitu ya. Jadinya mungkin TSM ngelihat keseriusan dari Teater Bintang ini emang mau menampilkan suatu karya gitu kan, bukan cuma mau main-main, mau nampilin cerita yang menyimpang, nggak kayak gitu. Betul. Oke, jadi clear ya teman-teman, untuk teman-teman yang masih berpikiran kayak ini ceritanya menyimpang apa gimana, sebenarnya enggak ya, ini mungkin bisa dibilang sebenarnya ini mengambil dari kisah nyata kali ya. Betul, ini itu undercovernya Jakarta, beneran. Ya kita kan orang-orang pinggiran sana itu loh. Ya pinggiran, kita itu hidup ya demi uang, kalau nggak ada uang gimana? Makan uang doang. Susah loh hidup di Jakarta. Siapa suruh datang ke Jakarta? Hanya bikin sampah jadi sampah. Maaf kelepasan. Nggak apa-apa. Oke, nah sekarang kalau tadi kita udah nge-breakdown nih masalah naskahnya dan opera kecoa ini apa juga, terus tampil di GKJ gimana rasanya. Sekarang aku menanya nih ke Julini sebagai peran utama nih. Jadi banyak banget ini kita dapat komentar juga ya dari teman-teman TSM, itu tuh banyak yang bilang kayak untuk pertanyaan untuk Yehezkiel pemeran utamanya itu banyak yang bilang kayak nih contohnya kayak pas nonton Teater Bintang itu tuh aku paling salut sama perannya Julini gitu. Ceritain dong gimana mungkin awal mula kamu tahu kalau misalnya gue mau memeranin Julini nih, gue jadi peran utama, terus gimana cara lo mengimplementasikannya gitu, kayak gue harus oke nih di depan orang-orang karena kan banyak kan pasti yang nonton. Betul banget. Boleh dong diceritain. Oke, long story short gitu, alay banget. Jadi aku itu sebelumnya itu udah punya niatan untuk nggak ikut pentas kali ini karena aku ngerasa kayak kayaknya semesternya udah makin tinggi, matkul yang diambil udah banyak, jadi kayak harus lebih banyak belajar gitu kan. Terus kayak tapi aku diyakinin sama Kamalik, aku inget banget kayak aku harus ikut pemain kali ini. Dia pengen aku jadi pemain utamanya. Dia pengen coba aku gitu. Waduh, coba gitu. Gimana tuh? Enak dong. Terus kayak akhirnya aku ingat lah, dan setelah aku gali-gali, wah ternyata aku dapet tuh bukan karakter biasa, bukan karakter yang kayak ya udah seorang pria kemayu. Ternyata dia ini transgender. Beda ya antara transgender dengan pria kemayu. Nah ternyata setelah aku dalemin, transgender ini si Julini ini kayak sorry no offense atau disclaimer dulu kalau ada salah kata gitu ya.
Jadi si Julini ini dia adalah wanita yang benar-benar kuat banget dan strong banget, punya keinginan yang benar-benar kalau gue pengen, gue lakuin. Gue bisa hidup, gue bakal lakuin apapun buat hidup. Gue cinta seseorang, gue bakal cinta orang itu. Dan kayak banyak banget karakter yang kayak sebenarnya berat banget gue untuk ungkapin gitu. Dan orang bilang gampang buat gue, mungkin karena berpikir kalau misalnya gue udah agak kemayu kali ya untuk dalam keseharian. Cuman gue juga mikir gampang gitu. Ternyata pas gue dalemin, gue tuh nggak dapat apa yang Julini mau gitu. Ternyata Julini orangnya keras kepala, dia main banget sama hatinya gitu. Dia anaknya mood swing banget gitu, dan segala macamnya itu harus dipelajarin lagi ternyata. Nah bener banget. Jadi tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat nih seorang Yaskiel, seorang yang banyak teman di kampus ini di TSM gitu, tapi enggak Social butterfly ya. Social butterfly gimana punya teman, tapi enggak ke aku yang di sini dari awal kenal Yaskiel, tahu banget karakter Iyal kayak gimana. Panggilnya Iyal ya. Jadi Iyal ini orang yang introvert banget, yang sebenarnya punya kepribadian tertutup yang nggak sekebuka itu teman-teman. Untuk menggali Iyal seperti ini, mempunyai karakter di Teater Bintang tuh susah banget sebenarnya. Apalagi sebenarnya teater itu kan nggak cuma have fun-nya aja ya, butuh riset. Sebagai aktor tuh butuh banget riset. Bener banget. Kita tuh apa yang sutradarain mau tuh kita harus bisa gitu loh. Dengan naskah yang ada, karakternya kayak gini, dan itu nggak main-main risetnya. Kita harus menjadi orang yang seperti itu gitu. Kita harus bisa merelakan kita sendiri gitu menjadi apa yang diinginkan sutradara gitu. Nah itu dia Iyal sendiri untuk membunuh karakternya seorang Iyal ini. Membunuh diri aku sendiri. Membunuh diri dia sendiri. Dan susah sih dari awal aku kenal Iyal, dia belajar banget, belajar banyak. Lagi dia pernah kecewa ini naskahnya semua tuh tentang Julini gitu. Jadi nggak gampang ya intinya. Enggak, tapi aku senang banget sejujurnya banyak dapet banget Julini. pengorbanan Banyak juga banget. sampai akhirnya bisa memerankan peran sebagai Julini. Mungkin belum perfect, cuman ya aku usaha lah. Ini banyak loh yang komen katanya bagus banget Mbak Julini. Cieki. Katanya dia mau minta nomor teleponnya dikasih nggak nih? Boleh. 08 berapa? 0838 7333 Oke. Karena aku juga ngelihatnya ini juga cukup epic banget acaranya. Dan ngelihat orang-orang juga antusiasnya juga cukup besar juga ya Kak Vio, teman-teman. Dan apa sih rahasianya? Kayak itu seberapa lama sih menyiapkan acara ini tuh dari awal sampai bisa tampil dan akhirnya kayak udah bisa. Ini kenapa ketawa-ketawa nih? Rahasia. Ada rahasia. Ada rahasia. Ada rahasianya. Ada jimat-jimat. Oh ini ada. Apa tampil nih rasanya? Ada jampe-jampenya ya jangan-jangan ya. Ada ritual. Oh ada ritual. Ritualnya apa? Kita selalu Rada berdoa. serem ya. Berdoa. Oh berdoa. Teater Bintang Selalu bersinar. Itu ya tagline ya teman-teman. Oke, boleh dong diceritain dari awal, kayak awalnya gimana sih, berapa lama butuh waktunya, terus juga ngerekrut volunteer juga ya? Iya, bener Nah banget. itu berapa volunteer yang dilibatkan, terus gimana, apakah volunteer itu membantu, apakah gimana, boleh dong Kak Vio dijelaskan? Jadi kita ini kan punya 3 proyek ya. Oke. Satu periode secara UKM. Nah kita ini emang udah disusun banget deh, kita punya program kerja seminar sama studi banding. Jadi kita berusaha cari partner kampus nih. Kemarin kita sempat dapat kampus UMN namanya Teater Katak. Kita menggali banyak banget ilmu dari mereka, dari seminar juga kerja sebelumnya. Udah kita, wah ini banyak banget nih, dia udah punya jam terbang tinggi. Terus dia pernah pentas sebelumnya tuh banyak banget tuh bisa kita ambil nih gitu. Terus juga kita penuh dengan konsep sih, konsepnya mau kayak gimana, kita mau bawain apa, sama kita melihat SDM kita mampu gak ya. Nah ketika kita melihat SDM kita kurang mampu sebenarnya, tapi kurang banyak aja Jadi kita perlu namanya open casting sama open recruitment crew untuk mahasiswa aktif TSM. Rekrutlah kita teman-teman. Akhirnya tercapai 145 kru plus aktor totalnya gitu. Jadi seneng banget sebenarnya aktif tuh pada mau ikut join Teater Bintang. Ternyata mereka tuh mandang Teater Bintang tuh UKM yang seru gitu. Sebenarnya seneng juga sih. Oh iya emang seru. Of course. Slay. Harry ya. Rahasianya kayak gimana? Semuanya tuh penuh dengan komunikasi sama diskusi sih. Lagi teater kalau nggak face to face tuh emang
nggak bisa. Harus ketemu latihan. Rasanya apa? Latihan terus. Mau orang-orang yang pada nggak bisa, sibuk, skripsi itu proposal atau kerja. Pokoknya latihan terus ya, nggak ada alasan ya. Mau pulang jam 9 malam, sebelum malam latihan. Jam 1 jam malam. Tapi nggak apa, kita udah gede ya. Jadi kita bisa nyusun waktu sendiri ya. Betul. Kita udah pintar nyusun waktu lah, manage Betul. waktu dengan baik gitu. Tapi inget banget nih, di awal-awal tuh konsep kita semua latihan bisa seminggu. Nah, fullnya itu kita hektika di seminggu terakhir ya. Yes, Pentas ya. bener Kita banget. nggak tidur itu guys. Nggak tidur. Pemeran utama nih Julini, Tuminah sama Tarsih juga mikir, Kak, takut gak bagus, takut jelek. Oke, Mereka oke. tuh yang overthinking, karena kan teater musikal, Iya. sebuah konsep yang gak main-main. Benar, Butuh benar. ada aspek narinya, butuh ada aspek nyanyinya, actingnya. Waduh. Itu kita sampai nge-hire pemusik. Kita butuh latihan vokal, yang sebenarnya kan kita nggak punya basic vokal Oke, sama oke. sekali. Dan kita berdua harus nyanyi solo. Iya Ini betul. solo. Apalagi pas hari H itu pagi-paginya aku ingat banget suara aku habis dan aku Kita berdua kita harus berdua solo. kita Kita berdua berdua suaranya habis Di hari H. hari H. Terus gimana dong? puji Tuhan ya suara kita kembali nggak tahu Nah, kenapa. teater itu percaya sama namanya arwah panggung, keajaiban panggung tuh ada. Benar, keajaiban panggungnya tuh ada teman-teman. Jadi ketika aktor itu ngeliat penonton, kita energinya kembali lagi. Lepas dipasang dulu. Iya. Enggak boleh ditutup dulu. Gitu. Oke. Rahasianya penuh dengan doa dan semangat dan proses. Oke. Kekeluargaan sih. Keluarga. Kita tuh Nah, kekeluargaan. kekeluargaan. Banget. Banget. Teater bintang Selalu bersinar. Oke, dan gimana kalau volunteernya? Apakah volunteernya membantu dengan adanya volunteer? membantu banget, jujur. Dari kita punya dua nih, kita bagi yang namanya manajemen panggung sama manajemen produksi. Oke. Baik banget, anak-anak volunteer itu tuh yang nggak tahu sama sekali kan teater Oke, bintang itu kayak gimana. masih awam banget lah Lagi ya. kostum, bingung kostumnya harus kayak apa, harus ngapain sih sebenarnya gitu. Emang perlu pengarahan sama belajar sih. Lagi-lagi kita juga nganggep volun itu anggota kita juga, Betul. keluarga kita juga. Jadi mereka harus tahu, mereka harus fungsinya apa di situ gitu. Oke, Membantu. jadi volunteer bukan cuma untuk bantuin kalian juga, tapi kalian ngajarin mereka ya. Yes. Mungkin nggak bisa hal-hal yang expert mengenai teater, cuman at least hal-hal basic bisa dikasih tahu ke mereka. Yes. Ada Kayak saya Tetap ilmu kan? Betul. Iya, contohnya kayak saya juga sebenarnya itu bukan anak teater bintang, tapi karena ada open casting, saya juga akhirnya gabung jadi aktor. Ini juga. Saya juga. Ini tarikannya benar-benar kacau. Oh, jadi Badminton tuh. Iya, dia badminton. Dia diterjun gara rada pacarnya. agak berbeda jauh ya kepribadiannya. Sangat berbeda, bukan agak. Sangat berbeda Terus ya. support sama teman-teman saat mahasiswa juga support banget kan. Baik teman-teman kita kayak main yang bantu. Oh iya, aku juga sempat tahu itu ada beberapa yang ikut tampil juga ya. Benar banget. Oke, nah berarti yang anggota teater bintang itu cuma Iyal aja. Iya. Ya Kak, berarti Keisha dan Stefan open casting. Iya, open Oke. Kita ngomong-ngomong deh untuk masuk nih ke teater bintang. Yeah. Bukan ini. Come join us. Sorry. Bukan. Beda. Kampung kan. Oke. Lihat nih bagus, mataharinya ada berapa tuh ini? Hadiah ada 3. Tapi kok nggak panas ini, Nyai? Aduh, Diem kamu kampung. ada AC-nya loh Imas. AC itu apa loh? AC apa ya? Masih tuh. Yang bikin dingin nih, yang bikin dingin. Bikin dingin. Nah, Enggak Kayaknya itu es batu loh. Kalau bikin dingin bukannya kita kalau mandi di kali ya? ya itu juga. Cuman kalau ini dinginnya nggak bikin masuk angin. Kalau mandi di kali kan Kamu bikin masuk orang angin kampung. ya. Aku bingung, aku pusing sama kamu. Oke deh, gimana nih kalau misalnya mau masuk ke Tebin menurut Kak Vio, apa sih orang itu harus punya apa? Karakternya itu harus kayak gimana? Atau semua orang sebenarnya bisa, cuman itu tinggal dilatih aja. Semua orang bisa masuk teater bintang. Oke, catat Semua orang, guys. gak ada perbedaan. Kita di sini nggak pernah mandang apapun. Kita di sini nganggap semua tuh teman-teman tuh keluarga semuanya. Kalau kalian bisa nanya, kan paling seru di TSM apa? Ya teater Bintang. Teater bintang. Sama bersinar. Oke, kompak banget ya dari tadi ya. Kita berusaha apa ya? Berusaha nyatu. Karena teater itu tuh nganggap tuh chemistry itu sebuah hal yang penting. Betul.
kita bisa ngomong kayak gini pun penuh chemistry gitu. Kita perlu semua itu nyatu. Sebenarnya jadi ketua teater bintang tuh nggak semudah itu. Jadi butuh nyatu sama anggota yang lainnya. Banyak Kompleks pengorbanannya banget, ya. Kompleks banget, teman-teman semua cewek cowok kita nggak mandang. Dan teman-teman jangan anggap teater bintang tuh kayak kayaknya terlalu ini deh, terlalu orang-orangnya high banget deh. Enggak. Aku Jawa Ireng bisa masuk. Orang Jawa mana semua bisa masuk. Kita juga orangnya bisa ngomong Jawa, tiba-tiba bisa ngomong Sunda bisa. How. Bisa Jawa nanti masuk opera kecoa. Lagi. How. Kita kayaknya next bisa nih di Disneyland gitu, tema-temanya bisa. Oke, tuh yang jadi tertarik. Apa itu adalah Disneyland? Disneyland itu yang Mickey Mouse itu loh. Apa itu? Aku taunya Dia nggak punya TV. Gak usah kasih tahu, nggak punya. Mainnya apa? HP? Enggak. Apa itu HP? Apa itu HP? Mainnya apa? Saya kemarin baca koran sih. Oh, baca koran. Tahun berapa sih kamu? masih baca koran ya. Aduh. Oke, dicatat ya teman-teman. Jadi untuk masuk teater bintang itu nggak harus punya skill yang gimana-gimana. Yang penting kalian ya mau serius, mau belajar juga ya. Kita ada aktor, kita ada kru. Betul. Bisa apa? Bisa suka make up, bisa suka acting, bisa suka nyanyi, bisa jadi koreografer juga bisa. Tuh, bisa semua. Jadi nanti jadi tungguin aja open recruitment-nya ya. Ini tahun depan. Oh, tahun depan ya. Enggak dong. Nanti mahasiswa Bulan baru bisa. beberapa bulan lagi ya. Maba boleh masuk teater Boleh bintang. masuk teater bintang. Oke, thank you ya Kak Vio. Udah, cepet banget loh. Mau lagi? Aku masih pengen duduk di kursi empuk ini. Nanti, Nyai bawa pulang aja gimana? Boleh bawa pulang nggak? aduh. Pasti aja yang saya gimana ya? bawa pulang. Ih, boleh papasku. Bawa pulang boleh lah. Boleh tidur di sini enggak? Aduh, Yang ini ampun. sama masnya. Kalau itu boleh, boleh. Gimana enggak ya? Boleh pelangganku cuy. Ya udah, Boleh datang ke kampungku ini. Masih mau pesen Boleh. dulu Di nggak? sana itu kita Sherlock aja ya ke aku. Oke, Boleh. Lo ke Ditek, lo ke Ditek. Jadi take ya. Gila. Itu kayak Wakanda gitu ya. Masuk ke dimensi lain. Teater bintang selalu bersinar. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi kali ya abis ini ya. Nanti kita bikin podcast. Mungkin ada podcast part 2 buat teater bintang, part Boleh 3, ditunggu part banget. 4, part 5 bisa jadi kan. Ada kita bikin short movie buat teater bintang. Lo disupport sama teman-teman PR TSM. Oke, boleh. Thank you so much. Thank you so much ya. Thank you so much. Ini nggak ada tagline kalian gitu untuk mengakhiri? Oh, belum denger ya dari tadi ya? Perlu dilanjut Oke. lagi. Ikutan dong Mas ya. Boleh, boleh. Kita gini, kita gini. Gini, nyatu ya. semuanya. Oke. Oke, kalau aku sebut teater bintang, jawabannya selalu bersinar gitu ya teman-teman ya. Selalu bersinar gimana nih gayanya? Selalu bersinar. Oke. Gitu. Boleh teman-teman yang kompak ya. Oke. 1, 2, 3. Teater bintang Selalu bersinar. Oke, thank you guys. Udah dengerin podcast kita tentang UKM Teater Bintang dan program kerjanya. Saya pamit, saya Safwan. Thank you udah dengerin Your Future Start Here, Trisakti School of Management. Kak.